Salam audiens kita kembali. Bagian selanjutnya mengenai bagaimana cara memahami Tuhan melalui matematik. Kita masuk ke teologi. Di sini ada Aeterni Patris, di mana Paus Leo ke-13 ini yang nama aslinya adalah Diogenes Peci, mengeluarkan ensikliknya mengenai Aeterni Patris pada bulan Agustus 1879 yang berjudul tentang pemulihan filsafat Kristen di sekolah Katolik dalam semangat Santo Thomas Aquinas, dengan tujuan untuk memajukan kebangkitan filsafat skolastik, terutama filsafat Thomis ya, Thomas Aquinas, agar filsafat Kristen tidak terjerumus ke dalam bahaya filsafat sekuler. Nah, kemudian dorongan yang diberikan kepada Paus Leo ke-13 pada kalangan intelektual gereja, yang paling penting adalah minat yang dihasilkan dari ensikliknya di kalangan orang-orang Jerman yang tertarik untuk mendamaikan karya Infiniti Cantor tentang ketangguhan absolut itu dengan doktrin gereja Katolik. Nah, salah satunya yang tertarik adalah ini, Konstantin Gutberlet. Nah, Gutberlet ini belajar filsafat dan teologi di Collegio Romao dari tahun 1856 sampai 1862. Nah, beliau ini adalah pendukung utama pemikiran neoskolastik, dan beliau kemudian tertarik pada sebuah artikel yang dipublis pada tahun 1886 yang menggambarkan sebuah pembelaan teori Yunan Kantorian dari pandangannya pada teologi dan hakikat filosofis tentang ketainggaan. Nah, selain Gilbert, ada beberapa intelektual Katolik yang tertarik pada ketainggaan Kantor, diantaranya adalah Tilman, Pes, Thomas Esser, Joseph Fontaine, kemudian ada Ignatius Celer. Nah, ini Thomas Esser, ini seorang Dominikan di Roma. Nah, Esser menyatakan bahwa kelompok dari para Dominikan yang terlibat di dalam kajian cermat mengenai implikasi teologi dari Kantor. Nah, sebuah pertanyaan penting yang diajukan para intelektual Katolik terhadap karya Kantor itu terkait metafisik, yaitu apakah ada bilangan transfinit di dalam dunia yang tercipta ini. Nah, ternyata menurut Gutberlet terhadap pernyataan tersebut serupa dengan pandangan Franz Lin, ya, seorang kardinal, yaitu menyangkal kemungkinan keberadaan bilangan transfinit dalam dunia yang tercipta ini. Nah, mengapa? Nah, berikut alasannya. Pertama, tentang panteisme dulu gitu ya. Nah, Spinoza ini di dalam kajian metafisikanya mengkaji banyak hal, yaitu substansi, atribut, dan mode. Nah, substansi itu apa? Yaitu sesuatu yang tidak bergantung pada selain dirinya untuk eksis. Nah, Spinoza mengatakan Tuhan adalah substansi. Menurut Spinoza, hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau alam semesta. Nah, sifat substansi ini tak hingga yang mencakup segala sesuatu. Akibatnya Tuhan dan alam semesta ini satu realitas yang tunggal dan tak terbatas. Ya, bisa dikatakan bahwa Tuhan dan alam semesta itu sama secara substansial. Kemudian ada atribut yang menurut Spinoza itu dipahami sebagai cara kita memahami sifat dasar substansi. Nah, Tuhan itu ternyata memiliki tak hingga dari atribut. Kalau manusia hanya dapat memahami dua atributnya, itu pikiran dan tubuh. Itu contoh atribut pada manusia ya. Kalau Tuhan berarti tak hingga. Nah, yang ketiga adalah mode. Mode ini adalah bentuk khusus dari ekspresi atau keadaan dari atribut substansi. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada berhingga, ada tak berhingga. Kalau mode berhingga ini adalah segala sesuatu yang memiliki batas dalam eksistensinya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, kebahagiaan, kekecewaan pada suatu individu, dan lainnya. Nah, sedangkan kalau mode tak berhingga adalah segala sesuatu yang tidak memiliki batas dalam eksistensinya. Dan ini meliputi konsep-konsep universal yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, seperti substansi dari Tuhan, alam semesta, prinsip-prinsip universal hukum-hukum fisika atau logika. Nah, kemudian ada istilah lagi, dua istilah itu naturans dan naturata. Nah, naturans ini merujuk pada alam semesta yang menciptakan. Artinya apa? Artinya adalah aspek yang menghasilkan atau menciptakan segala sesuatu. Contoh dari naturans adalah Tuhan, karena Tuhan adalah aspek yang menghasilkan atau menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada naturata. Ini merujuk pada alam semesta yang diciptakan. Nah, artinya apa? Ini artinya adalah manifestasi dari naturans dalam bentuk konkret.
Contoh dari natura naturata adalah semua makhluk hidup, segala sesuatu yang bisa kita amati di alam semesta ini. Kemudian ini kita akan berkenalan dengan Kardinal Franzlin ya. Nah, kita tahu bahwa Kardinal Yohanes Franzlin ini pemimpin filosof Jesuit dan teolog kepausan pada Konsili Vatikan. Nah, bagaimana Kardinal Franzlin ini merespon keyakinan kantor tentang transfinity yang eksis di dalam natura naturata? Jawabannya adalah ada dalam posisi bahaya keimanan. Nah, menurut Franzlin, keyakinan apapun, sebuah bilangan transfinity di dalam dunia yang tercipta ini tidak dapat dipertahankan karena ini akan melibatkan kesalahan dari panteisme. Nah, kita tahu bahwa panteisme telah dianatema oleh Gereja Katolik ya. Ya, makanya di sini Kardinal Franzlin sepertinya apa ya, bukan berkonfrontasi tetapi kalau misalnya ada transfinite yang eksis di dalam alam semesta gitu ya. Kita tahu bahwa transfinite itu adalah actual infinite. Kalau dia eksis di alam semesta, takutnya nanti ada pandangan bahwa actual infinity-nya transfinitum itu sama dengan Tuhan. Akibatnya bahwa alam semesta dan Tuhan itu memiliki substansi yang sama. Jadinya panteisme. Kemudian lagi, nah bagaimana kantor menanggapi Franzlin ini? Nah, pada tanggal 22 Januari 1886, nah, kantor mengirim surat kepada Franzlin bahwa kantor menjelaskan sebuah perbedaan tak hingga dalam natura naturans dan natura naturata. Dan selanjutnya kantor membedakan dua istilah berikut. Yang pertama, infinitum aeternum in creatum sive absolutum. Ini adalah ketainggan yang merujuk pada ketainggan di dalam natura naturans, yaitu Tuhan dan atributnya. Dalam metafisika kantor, ini dikatakan sebagai absolute in Deo, yaitu adalah Tuhan sendiri ya. Nah, yang dimaksud dengan absolut ini bukan absolut yang merupakan kardinalitas dari kelas sejati, bukan seperti itu. Namun kantor mengidentifikasi ketainggan absolut sebagai ukuran kelas sejati dengan Tuhan. Jadi ketainggan absolut di dalam teori himpunan, yaitu merujuk pada kelas sejati, ini akan diidentifikasi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Dan yang kedua, infinitum creatum sive transfinitum. Ini adalah ketainggan yang merujuk pada ketainggan di dalam natura naturata, yaitu pada jumlah objek yang benar-benar banyaknya taingga di dunia yang tercipta ini. Contohnya adalah yaitu monad Leibniz sebagai substansi dasar alam semesta. Nah, dalam metafisika kantor ini dikatakan sebagai transfinitum in concreto. Jadi transfinitum yang eksis secara konkret. Ya, konkret maksudnya di alam semesta ini ya. Nah, itu berupa apa? Monad Leibniz sebagai substansi dasar alam semesta. Nah, dalam teori himpunan kantorian ini telah dijelaskan bahwa bilangan transfinite itu berbeda dengan ketainggan absolut, dan perbedaan nature dari bilangan transfinite dan ketainggan absolut ini membawa perbedaan pula di dalam tatanan metafisik substansi, yaitu apa? Adanya perbedaan informasi metafisik bahwasanya transfinitum in concreto itu berbeda dengan absolut in Deo. Akibatnya Tuhan dan alam semesta ini berbeda secara substansial. Nah, akhirnya Kardinal Franzlin memiliki untuk mendukung perbedaan yang kantor katakan di atas. Bagaimana kata Franzlin? Dengan demikian, kedua konsep yaitu ketainggan absolut dan transfinitum pada hakikatnya berbeda. Sehingga di dalam membandingkan keduanya kita perlu menggambarkan ketainggan absolut sebagai ketainggan yang sejati dan ketainggan yang terakhir yaitu transfinite ini sebagai ketainggan yang samar-samar. Jika dipahami dengan cara ini, tidak ada bahaya terhadap kebenaran agama dalam konsep Anda tentang transfinitum. Nah, ini perkataan Franzlin kepada kantor. Nah, ini metafisika kantor yang menghubungkan antara matematik dengan realitas dunia eksternal. Nah, metafisika kantor mengkaji hubungan ketainggan di dalam matematik dengan ketainggan di dalam dunia eksternal. Ada 3. Yang pertama, ketainggan itu eksis di dalam Tuhan, itu absolute in Deo. Kemudian ketainggan eksis di dalam alam semesta itu transfinitum in concreto, dan ketainggan eksis di dalam matematika transfinite in abstracto. Nah, ini kantor bangga dengan teorinya tentang ketainggaan. Kantor percaya pada kebenaran